Tapi kok gini, kaki kita nggak nyampe, nggak apa-apa ya. Ini dapat. Kalau barang-barang zaman dulu itu, barang-barang antik itu sudah membawa cerita sebelumnya. Dari istri aja ditransfer ke anak-anak yang bisa mendampingi kita juga. Sampai mereka kalah itu nggak mungkin. Pasti ada sebuah perpisahan siapa yang meninggalkan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini Abi ingin ngobrol sama Kak Irfan. Kak Irfan, apa kabar Kak Irfan? Sehat, Bi. Masya Allah. Ini maaf ya, Bi ya. Ini kursinya tuh kursi Belanda. Iya, Bu. Kita Gayanya gini gini betul. Tapi kaki kita nggak nyampe, Bi. Kaki kita gantung. Kalau orang Belanda duduk kayaknya nyampe gitu kakinya. Kalau kita bingung, mau nyampe kita gini kayak tamu. Tapi kok gini, kaki kita nggak nyampe, nggak apa-apa ya. Ini dapatnya dari mana ya? Ini ya kuno juga, Bi. Kita kan sekarang zaman milenial. Ini kok kursinya zaman kolonial ya? Justru yang kolonial ini, yang zaman bahula itu lebih awet. Oh gitu. Betul, kalau yang milenial gampang bosan kalau buat aku sih. Gimana ceritanya Kak Irfan kok suka zaman-zaman dahulu Kak Irfan? Suka aja karena kalau barang-barang zaman dulu itu, barang-barang antik itu sudah membawa cerita sebelumnya. Jadi ya udah, jadi kayak ini bisa di orang-orang lama udah pernah duduk di sini. Mungkin buat orang lain serem, tapi kalau buat aku tuh seru aja gitu, Bi. Iya, jadi tadi ketika masuk ke rumahnya Kak Irfan itu masuk ke jauh-jauhnya, ya Allah ini kayu-kayu zaman kapan gitu. Betul, karena secara kualitas lebih pada kuat sebetulnya yang zaman dulu. Karena bahan-bahannya masih murni, seperti itu. Ini kayak ini dibuat dari nggak ada pernya gitu, enak banget. Tapi kan Kak Irfan kan ada istri, ada anak, seimbang nggak tuh? Mereka suka juga begini? Ya, karena mereka lahir kondisi seperti ini, mereka sudah terbiasa. Tidak ada pembanding juga, tapi mereka nyaman sekali dengan kondisi seperti ini. Jadi gini, kayak ada lampu-lampu yang gampang pecah gitu. Mereka sudah nggak penasaran untuk main di sekitar situ gitu. Jadi ada ketakutan pecah nggak ada, karena kita menyeimbangkan dengan area bermain mereka di tempat lain. Jadi tidak bermainnya di situ, ya udah kalau ada yang pecah ya resiko sendiri karena mereka mainnya juga di dalam. Tapi ya udah, mereka juga dari penuh kesadaran kalau mau main bola berarti di luar, lari-lari berarti tempat luas. Tapi pada tempatnya mereka harus lebih hati-hati lagi gitu. Iya, jadi termasuk unik juga ya. Kalau saya melihat musik kayak gini, tau nggak? Ingat film James Bond zaman dulu. Jauh James Bond. Iya. Tapi alhamdulillah sih, Bi, aku bersyukur istri aku, anak-anakku, dimulai dari istri aku sih. Iya. Mendapatkan istri yang mengerti sepenuhnya tentang kita itu aku syukuri, karena Iya. dari istri aja ditransfer ke anak-anak yang bisa mendampingi kita juga. Masya Allah. Cerita ketemunya gimana ya? Dulu Iya, ini penting sekali. diketemuin jadi dulu tuh aku selalu mencari jodoh dari SMA. Aku kalau deket dengan orang itu mikirnya buat nikah. Tapi SMA nggak ada yang mau, saya ditolak terus. Kuliah baru ada yang bisa deket, tapi nggak bisa juga jadi istri. Karena lihat fotonya Kak Irfan waktu SMA tuh ganteng banget kan. Kan hampir aku nggak berubah kan. Iya. Mungkin saya awet tua bukan awet muda ya, Bu ya. Nah, ini lagi kegagalan mencari calon istri. Akhirnya alhamdulillah dikenalin sama teman. Ada perempuan mencari calon suami. Lah ini ada laki-laki mencari istri. Dikenalin, ya udah klik. Minimal tujuannya sama, udah gitu aja. Kalau tujuannya ini mau menikah, yang ini cuma iseng-iseng, nggak akan jadi. Jadi nggak ada pacaran. Nggak ada, jadi maksudnya cuma ketemu, kenalan, sama-sama tujuan, ya udah. Saya mau ketemu orang tua kamu. Langsung dan akhirnya, ya udah. Karena itu kalau ketemu orang tua itu udah tradisi saya pribadi. Kalau dekat sama orang harus ketemu dengan orang tuanya. Ini udah ketika itu ketemu orang tuanya, saya serius dengan anak om. Wih, mana bapaknya istri saya itu jenderal. Terus wah sopan deh. Kamu tidak sopan dan seperti ini. Ya karena saya niatnya baik. Orang tua ditantangin pakai orang tua. Ya udah, saya bawa orang tua. Lihat seperti itu aja, ya. Oh ini serius nih anak gitu. Tuh, Masya Allah saudaraku, ternyata menikah itu sebaik-baik menikah jangan lewat pacaran, karena pacaran ini haram. Menikah itu halal, jangan dibuka pernikahan yang halal ini dengan cara haram.
akhirnya nanti Allah cabut keberkahan. Dan Irfan apa yang kalian merasakan dengan tanpa pacaran? Kenapa Mas? Apa yang kalian merasakan setelah menikah dengan tanpa pacaran sebelumnya? Jadi banyak kejutan. Oh gitu. Jadi ketika kenal, jadi gini, kalau dibilang ta'aruf dari ta'aruf enggak. Karena kita masih suka ketemu tapi nggak pernah berdua, pasti ada yang lainnya gitu. Terus jadi saya tunjukkan dari awal kenal itu yang jelek-jeleknya saya. Jadi dalam kan saya ketemu tuh Februari, menikah tuh tahun kemudian. Februari ketemu, April langsung cari gedung pernikahan. Tapi dapatnya tahun depan. Ya udah ada 1 tahun itu. Dan dalam kurang lebih 1 tahun itu jarang banget ketemu. Paling ada yang 4 bulan nggak ketemu, baru ketemu lagi itu pun nggak jadi. Terus sabar sekali. Sabar, oh iya kan capek ya kerja, iya. Aja ya. Saya tunjukin yang buruk-buruknya saja. Jadi ketika sudah menikah, kejutan-kejutan itu kejutan-kejutan yang manis, bukan sebaliknya. Yang manis-manis dulu, ketika sudah menikah buruknya ketahuan. Gitu. Tuh, rumus kedua teman-teman semua, jangan mudah cerita yang manis-manis kepada istri kita, karena yang manis-manis seringkali membuat kekecewaan. Karena itu ceritakan yang pahit-pahit sehingga dia menerima kepahitan itu. Ketika mendapatkan yang manis, maka dia akan semakin bahagia. Jadi jangan bermanis-manis, berpura-pura, pencitraan. Tapi ketika ternyata begitu sampai di hari yang dia harus jalani, ternyata pahit. Nah, mending kita ceritakan yang pahit-pahit sehingga sang istri siap menerima yang pahit itu. Begitu ternyata dia menerima yang manis, maka dia akan merasa semakin indah. Hidup nyaman, nggak perlu belajar. Yang belajar itu hidup pahit. Makanya Kak Irfan, ini rumusnya adalah dia menceritakan yang pahit-pahit dulu. Masya Allah, bagus sekali Kak. Alhamdulillah. Ya. Terus setelah itu gimana? Ya udah menikah, ketika punya anak, saya pun mengajarkan yang pahit-pahit juga, Bi. Maksudnya gini, anak-anak saya kalau dibawa nyaman bisa lah. Tapi saya tidak membiasakan mereka hidup nyaman. Mereka harus mengetahui juga hidup tidak nyaman itu seperti apa. Saya pernah membawa mereka pakai KRL, kereta ekonomi. Sengaja, Bi, kita diantar sama sopir ke Jatinegara, dan Jatinegara naik KRL, keliling, Bi, sampai ke Bogor. Sampai di Bogor udah desak-desakan, sampai ada yang udah kebagian tempat duduk, ada yang nangis, ada yang keringetan, dan lain-lain. Akhirnya udah sampai Bogor, udah jemput lagi sama sopir, dijelasin bahwa hidup itu nggak selamanya enak seperti kita, yang lainnya juga ada yang seperti itu dan lain-lain. Jadi itu hanya untuk mengajarkan nggak berebutan tempat kursi di mobil gitu doang, Bi. Tuh lihat yang tadi ada yang berdiri dan lain-lain sebagainya itu. Terus kayak misal kita pergi ke luar kota, fasilitas nomor 1 bisa saya kasih, tapi nggak saya kasih semuanya, Bi. Kadang-kadang mereka harus bawa ransel sendiri, mereka harus pakai fasilitas umum gitu. Ya udah dibiasain, karena untuk mengajarkan mereka hidup nyaman itu gampang, tapi mengajarkan mereka hidup sulit ya gitu. Karena kita tidak bisa mendampingi mereka 24 jam sampai mereka kalah, itu nggak mungkin. Pasti ada sebuah perpisahan, siapa yang meninggalkan siapa pasti akan terjadi. Masya Allah. Keluarga yang belum pernah merasakan pahit, maka dia akan terus bermanja-manja dengan kenyamanan. Nah, biasakan keluarga pernah merasakan pahit, perih, getir, sehingga dia ketika menemukan suasana nyaman, dia menjadi bahagia. Tapi orang yang tidak pernah sulit, maka dia akan terus kecewa. Ketika sulit sedikit, kecewa, baik sedikit, kecewa. Akhirnya fasilitas apapun yang Anda miliki, itu semua tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Bahagia itu bukan di fasilitas, bahagia itu adalah di hati ketika dia siap menerima kondisi apapun, kondisi pahit maupun kondisi manis. Ini rumus yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, mungkin saya tuh ke anak-anak mendidik agak sedikit keras, tanda kutip, untuk mendapatkan sesuatu tidak mudah. Aisyah umur 4 tahun mau sepeda, saya tinggal beli sebetulnya. Tapi saya bilang, ayo cuci piring, 1 piring 20.000. Setiap malam dia cuci piring, setiap itu gajian, terkumpul 750.000, dia beli barangnya. Akhirnya dia bangga dan dia sayang dan sepedanya tersebut karena hasil kerja keras dia sendiri. Masya Allah.
Biasakan anak untuk belajar bekerja supaya dia tahu tanggung jawab. Anak yang tidak pernah mendapatkan pahitnya bekerja, maka dia akan terus minta dan minta dan minta. Masya Allah, ketika anak belajar bekerja lalu dapat upahnya, maka dia bahagia. Maka dia tahu tabiat hidup bahwa untuk mendapatkan hak, aku harus melaksanakan kewajiban dulu. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta tolong. Penuhi hak Allah, baru kita hak kita. Seringkali anak minta terus. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah mendidiknya supaya dia bekerja dulu. Kasih tugas, hafalin Quran dulu 1 juz atau murojaah 1 juz, baru kami akan kasih hadiah. Baru kami akan ngajak umroh. Yuk, selesaikan dulu tugas kamu ini, kami akan kasih hadiah ini. Seperti itu kita mendidik anak. Anak akan belajar berjuang untuk mendapatkan hak. Masya Allah. Irfan, kita menanti setelah ini. Insya Allah semoga Allah berkahi. Siap, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dulu selalu bersama Abi Amir dan Kak Irfan hanya di FAT TV. Jangan lupa subscribe The Hakim Channel. Betul. Ya. Dan juga subscribe juga FAT TV-nya ya. Ya, oke. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, COVID-19 semakin menyebar dan semakin banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Para dokter, tim medis juga banyak yang kekurangan alat medis. Mereka kekurangan untuk mereka jadikan perlindungan badan mereka. Baju APD mereka tidak kebagian, masker tidak kebagian, sarung tangan mereka juga tidak kebagian. Akhirnya banyak dari mereka terpapar juga, dan tidak sedikit para tim medis juga yang meninggal dunia. Saudaraku, sulit kita untuk menentukan di manakah virus-virus ini, dan sulit kita untuk melawannya. Tapi di saat yang sama, sudah banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban secara ekonomi. Ada yang dipecat dari perusahaannya karena perusahaan sudah menutup diri. Ada yang kehilangan pekerjaan harian seperti ojek online, mereka kehilangan pekerjaan. Untuk mereka pulang saja ke rumahnya, mereka tidak bawa apa-apa, dan banyak dari mereka yang terpaksa harus minta-minta untuk membawa sebungkus nasi untuk keluarganya. Saatnya kita berjuang bersama-sama. Ayo beri dermawanan untuk mereka. ACT telah membuka sebuah gerakan bersama Selamatkan Bangsa. ACT siap mengantarkan bungkus-bungkus beras dan kebutuhan pokok ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Sudah bekerjasama dengan ojek online. Mereka langsung tinggal dikontak call centernya, Anda akan mendapatkan jawaban langsung dan akan diantar ke rumah Anda. Ya, betul sekali. Ini adalah masa sulit untuk semuanya. Pilihannya, apakah kita akan terpuruk berjamaah atau saling tolong-menolong sampai saatnya kita akan bangkit bersama. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kita berikan, dengan momen suasana seperti ini, kita dilatih untuk lebih peduli kepada sesama. Ya. Ini saatnya, sudah ada jalannya. Silakan. Bersama ACT, selamatkan bangsa. Bersama Indonesia Dermawan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.